Shalom, kita akan mempelajari lagi Alkitab yang masih seputaran perubahan akan hari Sabat kepada hari Minggu. Hari Sabat atau hari Sabtu atau juga disebut dengan hari ketujuh. Kita akan melihat apakah perubahan itu dilakukan oleh Alkitab atau perintah Alkitab atau tidak. Dan pada kali ini saya akan membacakan cukup 3 buku atau 3 tulisan dari catatan sejarah ini yang mengungkapkan bahwa perubahan itu tidak berdasarkan Alkitab, tetapi perubahan itu adalah usaha daripada manusia sendiri atau dilakukan oleh manusia. Nah, kita tidak usah perang ayat atau tidak perlu pakai ayat-ayat Alkitab, tetapi cukup membaca 3 buku ini sudah membuka pikiran kita bahwa perubahan itu dilakukan oleh manusia, dan cukup 3 buku ini saja untuk merontokkan teori yang selama ini seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Sebelum saya membacakan, saya akan memperlihatkan kepada kita bahwa ayat-ayat ini sangat mendukung bahwa hari Sabat itu tetap berlaku walaupun Yesus sudah mati. Kebiasaan-kebiasaan Yesus beribadah itu tetap ada pada hari Sabat. Itu dibuktikan dari Lukas 4 ayat 16. Dan banyak yang mengatakan bahwa setelah Yesus mati, hari Sabat sudah tidak berlaku lagi. Dan itu berita sangat menipu dan tidak berdasarkan Alkitab. Karena terbukti dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2 dan 18 ayat 4. Itu membuktikan bahwa setiap hari Sabat Rasul-Rasul pun beribadah pada hari Sabat. Di dalam Ibrani 4 ayat 9 menyatakan bahwa ada satu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Jadi yang merasa diri sebagai umat Allah itu beribadah pada hari ketujuh, hari Sabtu atau hari Sabat itu, bukan hari yang lain. Karena merasa diri umat Allah harus beribadah pada hari Sabat. Dan itulah ayat-ayat dan beberapa lagi ayat-ayat berlimpah yang menyatakan bahwa hari Sabat itu tetap berlaku. Nah, saya akan bacakan 3 buku tadi yang menyatakan bahwa hari Sabat itu dirubah oleh manusia. Buku yang pertama, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, halaman 50, Peter German, London tahun 1934, disahkan oleh Vatikan pada tanggal 25 Januari 1910. Saya bacakan, mengapa kita memelihara hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Ini tanya. Kemudian jawabnya, kita memelihara hari Minggu gantinya hari Sabtu karena Gereja Katolik pada Konsili Laodikia tahun 336 telah memindahkan kekudusan hari Sabtu itu ke hari Minggu. Ini buku yang pertama. Dan buku yang kedua, The Catechism Simply Explained, halaman 89, H. Kaon, Cavera, Burns, Oates, Westbourne, Ltd, London, tahun 1938. Saya bacakan. Hari Sabat Yahudi adalah hari Sabtu. Kita umat Kristen memelihara hari Minggu. Gereja dengan kuasa yang diberikan padanya oleh Tuhan telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu menjadi hari Minggu. Sepatah kata mengenai hari Minggu, Allah berfirman, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat ialah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Ya, saya ulangi, hari Sabat ialah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kalau begitu, mengapa kita menyucikan hari Minggu dan bukan hari Sabtu? Gereja telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu itu, saya ulang, gereja telah mengubah pemeliharaan hari Sabtu itu kepada pemeliharaan hari Minggu. Protestan yang berkata bahwa mereka kembali kepada Alkitab dan hanya Alkitab, dan bahwa mereka tidak menerima apapun selain dari apa yang dikatakan Alkitab, adalah orang yang bingung. Adalah orang yang bingung dengan memelihara hari Minggu. Sedangkan Allah berkata dengan jelas, kuduskanlah hari Sabat. Kata hari Minggu tidak terdapat dalam Alkitab. Karena itu dan tanpa disadari mereka menuruti kekuasaan gereja Katolik.
tanpa disadari mereka menuruti kekuasaan gereja Katolik. Kemudian buku yang ketiga, atau tulisan yang ketiga, dari artikel Hari Minggu Bukanlah Hari Sabat, karangan Lawrence L. McRivey, halaman 58 dalam majalah The Australian Catholic Digest, September 1941, diterbitkan oleh The Advocate Press, Melbourne, Australia. Dikatakan begini, sekarang kita sudah mengetahui bahwa hukum hari Minggu dan pemeliharaannya itu bukanlah dekret yang berasal dari Allah. Dekret yang bukan berasal dari Allah, melainkan adalah hukum yang kita buat sendiri. Lalu faktor yang sama, hukum Kristen dan kebiasaan, yang ditempa, digubah dan ditafsirkan supaya sesuai kebutuhan kepada abad ke-6. Bisa kalau perlu ditempa lagi atau ditafsirkan kembali untuk memelihara kebutuhan sekarang ini. Jadi kita lihat dari 3 buku atau 3 tulisan, 3 literatur ini dengan jelas menjelaskan bahwa pertama, perubahan hari Sabat itu dilakukan oleh manusia. Yang kedua, hari Sabat itu bukan hari Minggu, tetapi hari Sabtu. Yang ketiga, bahwa gereja Protestan berkata bahwa mereka kembali kepada Alkitab dan hanya Alkitab, dan hanya mereka tidak menerima apapun selain dari apa yang dikatakan Alkitab adalah orang yang bingung. Nah, inilah kita tidak usah perang dari ayat-ayat Alkitab, tetapi kita lihat cukup 3 buku ini saja merontokkan teori-teori yang menyatakan bahwa perubahan hari Sabat atau merayakan hari kebaktian itu ke hari Minggu adalah sesuai dengan Alkitab, dan itu sangat menipu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hari Minggu itu hari ke-8. Dari mana ceritanya hari Minggu hari ke-8? Itu penipuan yang paling canggih. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.